Hai, selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya, Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, baru-baru ini sepertinya sedang tren nih hand sanitizer berbahaya karena mengandung metanol. Namun kejadian ini terjadi di Meksiko saja kok bosku. Karena Kemenkes sudah memastikan bahwa hand sanitizer yang beredar di Indonesia bebas dari metanol. Jadi sudah pasti aman ya bosku. Kemudian nih, di kesempatan ini Pilar Mas Investindo Sekuritas juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah bagi umat muslim yang merayakan besok ya. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 30 Juli 2020 dengan episode I Do It For You. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FOMC Rate Decision yang tidak berubah di 0% hingga 0,25%. Kemudian ada dari US Interest Rate on Excess Reserve yang tidak berubah di 0,1%. Kemudian beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Transpower Marine Tbk atau TPCI yang meraih pendapatan 22,13 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2020, naik tipis dari pendapatan 21,26 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA yang mengantongi pendapatan bersih hingga 1,44 triliun rupiah sepanjang 6 bulan pertama 2020. Jumlah tersebut turun 8,86% dibanding semester 1 2019 yang mencapai 1,58 triliun rupiah dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Indosat Tbk atau ISAT yang meraih pendapatan 13,45 triliun rupiah hingga periode 30 Juni 2020, naik dari pendapatan 12,29 triliun rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, IHSG ditutup melemah 1 poin atau 0,04% menjadi 5.111. Sektor aneka industri, properti dan keuangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 434 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari I Do It For You. Sama seperti judul lagu yang super romantis, kali ini lagu tersebut dinyanyikan oleh The Fed untuk kita semua. Seperti yang sudah kita duga, memang The Fed tidak akan mengubah tingkat suku bunganya. Namun, perkara pernyataan yang disampaikan oleh The Fed tentu menenangkan pasar, menenangkan hati kami juga sih. Powell mengatakan bahwa kedepannya ketidakpastian terhadap perekonomian masih sangat tinggi. Dan keberhasilan pemulihan perekonomian tergantung dengan bagaimana kita menjaga virus agar tetap terkendali. Pembukaan perekonomian memang masih berjalan cukup baik dan banyak orang yang sudah bekerja. Meskipun dalam kegiatan perekonomian yang mengumpulkan orang banyak masih belum dapat terjadi karena masih membutuhkan waktu yang lebih lama. The Fed juga mengatakan bahwa prospek perekonomian dalam jangka waktu menengah masih dalam situasi dan kondisi yang tidak pasti. Dan tingkat suku bunga masih akan ditahan mendekati nol untuk mendukung pemulihan perekonomian. Kami melihat fokus utama dari tujuan The Fed adalah mencapai jumlah pekerja maksimum serta stabilitas harga. Powell mengatakan bahwa pemulihan perekonomian masih membutuhkan dukungan baik dari kebijakan moneter maupun fiskal. Itu artinya bahwa pertemuan antara anggota parlemen terkait dengan negosiasi mengenai stimulus yang hampir habis pada bulan Juli menjadi salah satu perhatian Powell, karena tidak mungkin apabila hanya mengandalkan kebijakan moneter. The Fed masih akan terus melakukan pembelian US Treasury dan beberapa efek lainnya yang termasuk hipotek, setidaknya dalam porsi yang sama hingga saat ini dalam kurun waktu beberapa bulan mendatang. Dalam hal likuiditas dolar, The Fed juga mengatakan bahwa mereka akan terus memperpanjang aktivitas swap dolar dan fasilitas pembelian kembali untuk otoritas moneter asing dan internasional hingga Maret 2021. Sejauh ini investor masih tetap optimis meskipun ada tanda-tanda mulai melemahnya perekonomian kembali yang terjadi. Yang membuat optimis adalah bahwa adanya harapan akan vaksin yang diharapkan tentu akan segera tiba. Namun yang menarik adalah bahwa tampaknya Powell tidak begitu berharap dengan apa yang terjadi dengan perkembangan vaksin. Meskipun itu membantu perekonomian untuk bisa pulih dalam artian dapat membantu tingkat akselerasi pemulihan ekonomi.
Powell mengatakan bahwa The Fed akan selalu melakukan dan berharap yang terbaik, namun juga selalu merencanakan untuk sesuatu yang terburuk. Fokus selanjutnya adalah menanti kehadiran data pertumbuhan perekonomian yang diperkirakan akan mengalami kontraksi yang dalam. Apakah yang dilakukan The Fed hari ini mampu mengkompensasi rasa kekhawatiran pasar? Kemudian cerita selanjutnya datang dari harapan untuk logam. Pelemahan dolar Amerika dalam beberapa bulan belakangan menjadi trigger bagi penguatan sejumlah logam dasar. Kami menilai saat ini pelaku pasar cenderung menghindari resiko terhadap fluktuasi di pasar keuangan, sehingga penguatan dari logam dasar ini dinilai pengalihan alokasi aset dari aset beresiko ke aset yang dianggap cukup aman. Aluminium dan tembaga adalah logam mulia yang memiliki korelasi berbanding terbalik kuat dengan dolar Amerika. Artinya, pelemahan dolar Amerika saat ini dapat mendorong harga-harga logam dasar untuk menguat lebih lanjut. Kami melihat dalam beberapa perdagangan terakhir pamor dolar Amerika sebagai aset investasi aman di tengah banyak ketidakpastian pasar terus memudar. Penurunan dolar Amerika saat ini menurunkan kinerja tahun berjalan sehingga saat ini tercatat terkoreksi 2,05% secara year to date. Kami melihat harga logam dasar saat ini juga didukung sentimen pemulihan dari ekonomi Cina sebagai konsumen utama komoditas dunia yang dapat meningkatkan permintaan sehingga harga makin terdorong untuk menguat lebih lanjut. Perbaikan permintaan Cina tercermin dari impor konsentrat tembaga dari Amerika yang mencapai level tertinggi pada Juni 2020 sejak September 2018, yaitu sebesar 30.734 ton. Angka ini setara dengan 4,68% dari total impor konsentrat tembaga negeri Panda periode Juni 2020 yang sebesar 656.483.000 ton. Sehingga kami memproyeksikan dalam waktu pendek dan menengah penguatan logam dasar ini masih akan berlanjut. Hal itu berdasarkan pada pelemahan dolar Amerika dan naiknya permintaan akan logam dasar. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah dukungan, sebuah harapan. Pemerintah terus berusaha untuk melakukan pemulihan ekonomi dalam negeri. Kali ini datang dengan program penjaminan pemerintah untuk kredit modal kerja kepada sektor korporasi. Dukungan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan saat penandatanganan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman program penjaminan kredit korporasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kepada sektor korporasi mengenai skema program penjaminan kredit modal kerja oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan menyampaikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII akan berkontribusi dalam skema penjaminan modal kerja yang diberikan perbankan kepada pelaku usaha korporasi padat karya. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi karena tanpa dukungan sektor korporasi tidak mungkin ekonomi akan pulih. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan keberlangsungan sektor korporasi sehingga dapat mendukung program pemulihan ekonomi di saat tekanan pandemi corona yang melumpuhkan perekonomian. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak variatif, cenderung menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.072 hingga 5.136. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari SMGR, kemudian yang kedua ada dari TINS, dan yang ketiga ada dari BBRI. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BIRT atau PT Bluebird Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1075 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Kemudian yang kedua ada dari PH atau PT Papros Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1650 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.